Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta masudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, serna rasa bil khusus murabi arwahina guru musid kita Pangersa Abaos Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah lewat wasilah beliau. Tentunya pada manakib online sedunia pada sore hari ini kita doakan Abah, semoga Abah sehat walafiat, panjang usianya, ditambah karma barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita. Almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah guru mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Dan tak lupa pula dengan wasilah barokah manaqib kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Dan kita yang hadir beserta keluarga semuanya semoga panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh, solehah. Dan kita beserta anak turun dimampukan, tercatat, dibisahkan bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu bahagia. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Dengan barokah manaqib, barokah guru mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin, para kiai, para ustadz, para ajengan, para sesepuh, pinsepuh, ibu, bapak, ikhwan wal akhwat semuanya sangat kami hormati, wabil khusus para penggagas manaqib online sedunia ini, di antara Anda Teh Susi, Ibunda Hajah Umi Syahid, Bu Wahyuni, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan Allah, dipilih Allah lewat wasilah barokah karomahnya guru mursyid, bisa duduk bersama-sama walaupun fisiknya jauh, tapi hati kita semua dekat satu sama lain, mengikat dengan ikatan satu ikatan, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, yang dikuatkan dengan zikir khafi, dengan satu komando, satu guru, yaitu guru mursyid. Alhamdulillah, tiada ucapan kecuali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah, semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati,
Mohon maaf, ini alhamdulillah hari ini saya bisa masuk di Manakib online. Kemarin sangat sibuk, jadi tidak bisa masuk ke MOS ini. Alhamdulillah dibisahkan, dimampukan bisa ikut Manakib online sedunia ini. Alhamdulillah. Ikhwan wal akh semuanya, ayo kita belajar sedikit memahami di dalam luguhnya Pondok Pesantren Suryalaya di zamannya Abah Sepuh dan Abah Anom. Itu Pondok Pesantren Suryalaya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Suryalaya itu ada logo kupu-kupu, yaitu binatang kupu-kupu. Kenapa ada binatang kupu-kupu? Itu tandanya kupu-kupu itu binatang yang indah, enak dipandang mata. Dan tempatnya kupu-kupu selalu di tempat yang baik dan bersih. Tapi perlu diketahui, apakah kupu-kupu itu langsung jadi? Jawabannya tidak. Pada dasarnya, kupu-kupu itu awalnya dari ulat. Kata orang Jawa, ular. Kalau bahasa Jawanya itu ular atau ulat. Nah, ulat itu kalau dipandang, siapapun orang memandang, ada kalanya orang memandang itu biasa-biasa saja, ada kalanya orang memandang itu jijik. Atau bahasa orang Jawa itu gila nih bahasanya. Menjijikkan. Jadi ulat apapun itu kalau dipandang itu menjijikkan. Bahkan ada yang takut untuk memegang. Ulat itu kalau dipandang menjijikkan, apalagi kalau geser ke tubuh kita, itu ada yang antibodinya tubuhnya kuat, ada kalanya tidak kuat, akhirnya timbulnya gatal-gatal, bahkan timbul gatal sakit. Itu ulat. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ada ulat itu sama Allah dikasih tamsil, percontohan buat kita. Ulat itu tidak punya akal, tidak punya hati. Tapi sama Allah ditakdirkan ada ulat yang bisa jadi kupu-kupu, ada ulat mulai kecil sampai tua pun jadi ulat. Tinggal kita mau jadi ulat mulai kecil sampai tua jadi ulat, apa jadi ulat awalnya setelah itu jadi kupu-kupu, kita yang tahu. Yang perlu diketahui, ada ulat di mana ulat itu tahu porsi dirinya. Orang melihatnya jijik, tidak semua orang bisa mendekat. Lebih banyak orang tidak suka dengan lihat ulat, apalagi memegang. Meskipun ada yang berani memegang. Karena apa? Ulat itu pada organ tubuhnya itu banyak racunnya. Postur tubuhnya menjijikkan. Tapi Allah memberi karunia-Nya, ada ulat bisa merenungkan dengan kekuasaannya Allah. Di situ ulat riyadoh. Bagaimana yang tadinya orang pada lari menjauh dari tubuhnya, dia ulat, si ulat ini riyadoh, dia puasa. Dia bagaimana yang dirinya itu hina, itu supaya bisa terangkat derajatnya, sehingga bulu-bulunya pada tubuhnya itu bisa lepas dari tubuhnya, sehingga jadi kepompong. Dia puasa, dia riyadhah, sami'na wa ata'na. Ikut aturan yang Allah ajarkan. Sampai yang tadinya ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Apa yang terjadi? Yang tadinya orang melihat ulat, jijik, pada lari menjauh, tapi setelah ulat menjadi kupu-kupu, semuanya pada ingin memegangnya. Dan ulat itu bisa terbang kemanapun, yang tadinya jalannya cuman merayap, tapi setelah jadi kupu-kupu, dia dengan indahnya terbang ke sana, terbang ke sini, kemanapun dia tempatnya, di tempat yang indah, bunga-bunga. Di tempat-tempat yang bersih, tidak ada ulat itu di comberan. Rata-rata ulat itu di tempat-tempat yang indah, di pepohonan yang ada bunga-bunganya, dan ada saripatinya. Dan indah dipandang. Kenapa ulat bisa jadi kupu-kupu? Karena mencoba memaksa dirinya supaya terangkat derajatnya. Begitu juga manusia.
Manusia ada kalanya manusia itu mulai kecil sampai tua tidak mau berubah, tetap jadi ulat. Mulai kecil tidak mau berubah, remaja tidak berubah, tua pun tidak berubah. Tubuhnya banyak racunnya. Di mana letak racunnya? Di lesannya. Kadang-kadang ucapannya menyakiti orang lain, suka ghibah, mencari kekurangan orang lain, mencela, menghina, mencemooh. Ketika memandang orang dengan sebelah mata, angku, bangga diri, jaim, jual mahal, sombong, merendahkan orang lain. Ini kenapa? Karena persifatannya itu ulat. Ada orang yang seperti itu, hidupnya seperti ulat. Jadi hidupnya tidak pernah berbuat untuk bagaimana supaya hidupnya itu jauh lebih baik. Akhirnya apa? Orang yang pola pikir seperti ulat ini, kenapa bisa seperti itu? Satu, karena tidak pernah ingin merubah hidupnya pakai iman. Orang itu ucapannya menyakitkan orang. Orang itu kalau ucapannya itu selalu merendahkan orang lain, menyakitkan orang lain, tandanya orang itu tidak ada keimanan di dalam hatinya. Kalau ilmu iman mungkin bisa punya. Di mana? Di sini ilmu iman. Tapi hakikat keimanan itu di hati. Nah, tinggal di hatinya itu ada iman apa tidak. Karena yang bisa mengukur orang itu bisa jadi kupu-kupu itu hatinya. Dan kupu-kupu itu bisa terbang karena apa? Kebersihan jiwanya orang itu. Hatinya suci bersih. Bagaimana supaya hati bersih suci itu? Harus ada ikatan, satu tancapan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dan zikir khafi. Tanpa itu tidak bisa. Karena faktor iman itu tidak bisa dibaca. Karena ilmu iman memang dibaca, tapi hakikat sesungguhnya Allah itu butuh iman kita, bukan ilmu iman. Dengan ilmu iman itu harus diarahkan supaya kita punya iman kepada Allah. Untuk apa itu? Dan kalau manusia itu punya iman dan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapannya ucapan keimanan. Kalau sudah ucapannya keimanan, maka tutur katanya kelembutan bersama kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Penuh kasih sayang. Kalau hati seseorang punya keimanan, maka pandangannya pandangan keimanan, maka melihat orang pun dengan penuh kasih sayang dan kedermawanan. Penuh ibah kepada orang lain. Kalau seseorang itu di hatinya ada keimanan, maka tangannya pun dituntun dengan keimanannya, yaitu bersama Allah. Maka yang terjadi, persifatan keimanannya Allah bersama dirinya, maka menuntun persifatan Allah dengan kedermawanan. Subhanallah, itu tandanya kupu-kupu. Nah, tinggal kita bagaimana supaya kita ini yang pada dasar seperti ulat mau berubah enggak? Kalau nggak mau berubah silakan. Tapi ingat, sampai kapanpun orang kalau pola pikirnya jiwanya itu seperti ulat, orang semakin menjauh. Kenapa? Karena ucapannya ulat, gerakannya ulat, tubuhnya ulat, semuanya racun. Orang kalau hatinya tidak ada keimanan kepada Allah, pasti racun ucapannya. Pandangannya pun racun. Tubuhnya racun. Dimanapun dia selalu merugikan kepada siapapun. Kenapa? Orang kalau hatinya tidak ada keimanan, dia selalu merugikan dimanapun. Dia berteduh di pohon, di daun-daunnya rusak, dimakan habis. Dimanapun bikin mati. Orang kalau hatinya itu tidak ada keimanannya kepada Allah, maka persifatannya seperti persifatan ulat. Meskipun hatta seorang yang intelektual sekalipun, kalau hatinya tidak ada keimanan kepada Allah, dia liar. Pencuri ayam karena bodoh.
Tapi kalau orang itu pencuri yang intelektual, ininya cerdas, tanpa iman, koruptor. Jauh lebih hina daripada tikus-tikus. Jadi iman itu penting. Ada yang bertanya, apakah orang yang ahli baca Quran itu pasti orang beriman? Belum tentu. Tapi orang yang beriman hukumnya wajib bisa menjalankan Al-Quran. Terus bagaimana solusinya untuk bisa menjalankan Al-Quran? Tentunya satu alasannya, hatinya harus ada kesucian jiwa. Bagaimana supaya jiwanya suci? Tiada lain, likulli syai'in sikolatan wasikolatul qulub zikrullah. Orang kalau mau sholat harus wudu, pakai air, membasuh, mengkumur, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut, disambungkan dengan telinga sampai kaki, atau telinga keningnya sendiri, rambutnya sendiri, telinga sendiri, silakan. Yang penting tertib. Kalau tidak ada air, tayamum. Untuk apa itu? Untuk menghadap yang maha suci. Lewat apa wasilanya? Sholat. Sedangkan hati kita bagaimana? Tiada lain untuk menyucikan jiwa kita. Tiada lain zikrullah. Tapi zikir yang bagaimana? Baca subhanallah juga zikir. Baca alhamdulillah juga zikir. Baca Allahu Akbar juga zikir. Baca Quran pun juga zikir. Baca sholawat pun juga zikir. Tapi yang bisa menyucikan hati itu bukan zikir seperti itu. Tapi zikir apa? Kembali ke Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya soal zikir. Bagaimana menyucikan jiwa. Terus kepada siapa? Merujuk hadis Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tapi di sini ulama yang seperti apa? Tentunya di situ ada ulama tabligh, ada ulama fikih, ada ulama hal. Ulama tabligh, ulama ceramah, ulama fikih menyangkut hukum, ada ulama hal, ada duduknya, berdiri, dia berbaris. Dimanapun seingat Allah, yaitu ulama mursyid. Kalau kita ingin jiwa kita itu suci, dan ada satu kalimat yang suci, harus ditancapkan bibit tauhid bibit yang suci itu, yaitu kalimat tauhid, supaya menyucikan ucapan kita, menyucikan pandangan kita, menyucikan tangan kita, mencucikan gerakan kita, semuanya dari Allah, kembali kepada Allah dan bersama Allah. Itulah hakikatnya orang yang beriman kepada Allah. Dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita sudah berjumpa dengan guru yang suci, dikenalkan lewat jiwa-jiwa kita supaya suci dengan talqin zikir, zikir jahar dan zikir khufi, tujuannya untuk bisa merasakan bersama memiliki Tuhan yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jangan lepas dengan guru mursyid kalau kita ingin bahagia dunia akhirat. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang penuh kebahagiaan adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dan bisa menjaga lisannya dan tangannya untuk menghargai orang lain, tentunya dengan keimanan, dan iman itulah yang menyelamatkan dunia akhirat kita. Semoga kita semua termasuk murid Abah yang selalu terbawa suci, menjumpai yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk murid Abah yang selalu bahagia dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.